Assalamualaikum. Rasa takut dipermalukan atau takut salah itu sering bikin anak-anak remaja menjaga jarak sama orang tua sendiri atau orang-orang yang dituakan. Maka para guru dan orang tua harus introspeksi. Gimana caranya supaya relationship lebih asik, lebih lancar? Salah satu kata kunci yang mesti dicermati dan bisa di googling, psychological safety atau rasa aman, nyaman secara psikis, secara psikologis. Ini sudah menjadi pakem baku di luar negeri, tapi di Indonesia masih ada sekolahan yang guru-gurunya kurang begitu paham soal ini, dan apalagi para orang tua banyak yang belum pernah dengar bahkan. Kalau dengar politikus berantem untuk soal-soal nggak jelas, itu malah sering. Ya. Tapi bukan di sini, itu yang belum subscribe ke channel ini. Bikin anak bisa bebas ngomong, susah-susah gampang. Tapi bisa sih kalau kita telaten. Ini contoh nih, gimana dulu kami kadang suka nanggap anak-anak supaya mereka mau diajak ngobrol dan mengekspresikan diri. Pakai topi Naruto ya? Apa? Ada apa sih? Depan ini mau yang menghilang ke situ. Ini. Ya. Tadi mau kalau main bola kok pakai mukul orang, jangan mukul ya kan sama orang ya. Enggak mukul kok. Tadi kan mencetak golnya dari samping apa dari tengah Momo? Dari kanan. Kanan ya. Kipernya lagi tidur atau gimana? Mau kok nggak ditangkap sama kiper? Bukan itu. Tapi yang itu mau nangkap. Yang nangkap ini mana kandang ke kiri itu ke kanan ke kiri itu ke sini apa sih ya? Kanan mana? Nih itu ke kanan Momo. Ya ke kanan. Terus tempat kena tiang dulu ya Mo ya? Situ atau kena tiang dulu Mo? Bukan. Jangan ada kan yang lembat ini. Dia belum tadi sanggup ada yang lembat tinggi. Mengejar pakai tangan mukulnya. Itu mungkin bukan cara yang benar-benar sempurna ya. Tapi banyak orang tua itu tidak bisa mendapatkan momen seperti itu. Asik loh sebenarnya. Anak-anak yang sudah mendapatkan psychological safety dari orang tua dan sekeliling, kenyamanan psikis, dia akan lebih pede, lebih bebas berkreasi, lebih bebas mengekspresikan diri, dan lebih termotivasi untuk sukses, untuk berprestasi, dan untuk jadi yang terbaik. Mantap kan ya? Nah, gimana caranya agar anak-anak mendapatkan rasa aman dan nyaman secara psikis itu, yaitu di rumah atau saat belajar di sekolah, atau saat dimanapun? Ada sejumlah kiat. Kalau malas googling sendiri, di sini ada beberapa hal yang sering disebut oleh para ahli, yaitu ahli psikologi, bukan ahli bikin kunci duplikat. Pertama, dengarkanlah kalau dia ngomong. Bukan dengerin sekedar dengerin, tapi active listening. Yaitu aktif bukan dalam arti mereka ngomong terus kalian jingkrak-jingkrak, tapi aktif memberikan respon yang menyenangkan hatinya dan menunjukkan bahwa kita empati padanya. Pak, bagi rapot hari ini aku ranking 2 loh Pak. Iyalah, kamu tuh baru ranking 2 di SMP aja kok tentengan. Bapak ini ya lulus cum laude tahu nggak, dari UGM prodi pedalangan, bubrak. Nggak enakan ya kalau orang tua responnya kayak gitu. Orang tua tuh ya jangan mendominasi dengan selalu memunculkan topik baru, mengendalikan obrolan. Ini tricky. Apalagi kalau urusannya dengan anak yang masih kecil bingits atau anak yang pendiam. Dan agar mereka tahu bahwa kita suka mendengarkan isi hatinya, secara rutin tanyailah anak-anak kalian. Menurut kamu ini enaknya gimana ya? Kira-kira menurut kamu kenapa ini ya? Nah, pertanyaan terbuka seperti itu yang dipadu dengan active listening itu menggambarkan kematangan kita sebagai orang tua, dan orang tua yang matang itu menyenangkan bagi anak-anaknya. Hal kedua, tanggapilah aspirasi anak dengan pikiran terbuka. Teorinya gampang, dalam prakteknya kadang susah juga. Anak gitu datang, ngerayu-ngerayu sama ibunya. Bu, aku cantik pak enggak? Ya cantik lah, sapa dulu dong mamanya. Bu, kalau aku pengen dicukur gitu ya, gundul cepak, menurut ibu gimana? Nah lo, kalau ada ide out of the box kayak gitu, walaupun orang tua nggak setuju, mestinya bisa menyikapi dengan cool.
Jangan belum-belum sudah melengking duluan dengan suara sampai 3 oktav di atas suara penyanyi seriosa. Lagi pula ya, kalau cewek cukur gundul itu nggak melanggar syariah kan ya? Ditutup hijab pun itu nggak kelihatan. Jadi mestinya ayah dan ibunda bisa kul-kul aja menyikapinya. Tapi habis nonton ini jangan-jangan istri saya minta cukur gundul sekalian nih. Ya lucu tuh. Kayak pentol korek. Walah, malah bahas soal pentol korek segala. Sorry. Ketiga, tanggapilah kinerja dan kelakuan anak juga dengan cool dan netral. Memberi tanggapan negatif itu jelas jelek kan ya. Gambar apa sih kamu? Jelek bener tuh gambar kucing. Apa gambar kucing kok kayak siluman ular? Nah, orang tua jadul banyak yang kayak gitu. Tapi jangan dikira kalau responnya positif itu pasti si anak suka. Nyanyi nih, suara kamu lumayan tuh, kayak suaranya Titik Puspa. Hah? Titik Puspa siapa ya? Dipuji aja, diapresiasi oleh orang tua itu amat jarang mengena di hati anak, khususnya anak remaja nih. Antusiasme orang tua gitu, itu seringkali terdengar nyinyir di telinga mereka atau terdengar lebay. Kalau teman atau sohib yang muji dengan antusias itu mereka suka dan bangga. Tapi kalau orang tuanya yang ngomong, kadang terasa malah malu-maluin. Jadi gimana dong? Ya pertama, mestinya dilihat dulu umur anak tuh berapa, ya kan? Kalau anak di bawah 3 tahun gitu, diapain aja dia tetap ketawa-ketawa. Tapi kalau anak remaja, hati-hati. Kalau Anda merasa antusias gitu, simpanlah aja di dalam hati. Dan gantilah itu dengan respon yang senetral mungkin. Tidak positif, tidak negatif, tapi netral dan cool. Keempat, respect. Hormatilah anak dengan tulus. Janganlah orang tua merasa derajatnya lebih tinggi dari anak, karena kenyataannya emang nggak lebih tinggi, ya kan? Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Dan anak-anak sebagai yang lebih muda mestinya dosa dan kesalahannya lebih dikit kan ya dari yang tuaan. Jadi besar kemungkinan di mata Allah mereka itu lebih mulia. Lagi pula, kalau tidak direspek dan dihormati oleh para orang tua, mau dihormati sama siapa lagi? Dia masih anak 3 tahun, 4 tahun, masih SMP. Ya nggak ada lah di luaran sana yang hormat respek sama dia sepenuhnya. Mereka masih dianggap anak kecil. Orang lain nggak ada yang hormat respek, terus orang tuanya hormat respek. Nah ini tentu menyenangkan hati mereka dan menimbulkan rasa percaya diri. Dan lagi pula, anak-anak yang direspek dengan selayaknya, mereka pun akan cenderung bersikap lebih respectful. Tapi bertanggung jawab, tidak bersikap seenaknya. Cocoklah ini dengan keinginan orang tua. Sebagai generasi muda gitu, tentu pengalaman mereka terbatas, harus dimaklumi. Dan untuk melengkapinya, bisa sih diberi advice dan nasihat, tapi kembali lagi jangan dengan cara menggurui, tapi cobalah dengan pendekatan advisory. Memberi advice selayaknya kalau kita memberi advice kepada seorang klien yang spesial. Kelima, toleransilah kesalahan dan ketidaktahuan mereka. Kalau anak berbuat salah gitu, ingatlah sebagai orang tua, kalian juga banyak berbuat salah. Namanya manusia kan ya. Kalau anak banyak nggak taunya, ini nggak tahu, itu nggak tahu, para orang tua toh juga banyak nggak taunya, bukan? Yang maha tahu hanyalah Allah. Santuy aja lah. Siapa yang nggak bisa, siapa yang tanya-tanya, itu nggak jelek kan. Bagi generasi muda itu memang masih banyak yang harus dipelajari. Kalau orang tua punya prinsip it's okay to ask question, it's human to make mistakes, anak-anak akan lebih enjoy berada di dekat para orang tua. Tetap hargailah walau dia keliru atau nggak bisa atau masih bingung. Anak-anak tuh ya, psikisnya akan cenderung lebih merasa aman dan nyaman kalau diperlakukan seperti itu. Tapi tentunya ini bukan artinya terus diumbar, pengawuran dibiarkan saja. Kalau mereka ngawur tentu harus dibina dan diarahkan dengan cara-cara yang baik. Keenam, garis bawahi kebersamaan dan kesamaan. Waduh, kamu tuh senang drakor ya, sama dengan ibu. Nah, ini satu komentar maknanya bisa beda-beda. Kalau kalimat itu dikeluarkan ibunda dan ditangkap oleh si anak sebagai pesan positif bahwa kita ini kayak best friend, banyak kesamaan, berikutnya komunikasi bisa asik. Tapi sebaliknya, kalimat yang sama persis kalau keluar dari seorang ayah yang mengkritik, cerita bisa beda. Waduh, kamu tuh senang drakor ya, sama dengan ibumu tuh. Tiap hari drakor, melulu drakor dan drakor. Harusnya tuh ya, waktu luang diisi dengan banyak-banyak zikir dan istighfar. Gubrak, bukannya zikir dan istighfar nggak penting. Tapi masa sih anak nggak boleh punya hobi? Dan lagi bahas hobi oleh bapaknya dibelokin jadi tausiah.
jauhan ini. Itu juga kalau si anak pinter terus bapaknya dijawab, si bapak bisa bingung juga, garuk kepala. Gak apa-apa lah pak, hobi nonton drakor. Kata guruku ya, drakor itu pada hakikatnya adalah ciptaan Allah juga. Hah? Drakor ciptaan Allah, bukan dibikin oleh produser, sutradara, sama penulis skenario ya. Mereka itu nggak ada apa-apanya tanpa rezeki dari Allah. Benar juga ya. Ini tadi kok diskusinya jadi jauh-jauh ke sana ya. Waduh, dan si bapak kok mendadak naik nih, gubrak. Ketujuh, secara spiritualnya orang tua itu mesti mantap. Kalau guru gitu ya, atau dosen mau memberikan keamanan psikis kepada muridnya, itu nggak usah jauh-jauh sampai ke urusan spiritual pribadinya. Interaksi guru dan murid, dosen mahasiswa rata-rata per hari paling berapa jam sih? Dia bisa acting sesuai yang dipersyaratkan selama di lingkungan akademis. Sedangkan orang tua, gimana bisa acting? Anak-anak itu ujungnya pasti tahulah gimana aslinya orang tuanya. Karena itu amat penting orang tua memperbaiki dirinya, khususnya dari sisi spiritual. Kalau pada hakikatnya secara spiritual sudah semeleh, mantap, orang tua itu akan menjadi orang yang sip dan asik. Insya Allah anak-anak akan tahu dan mereka akan cenderung mendekat. Nah, ini udah agak kepanjangan terkait yang spiritual. Insya Allah kita bisa ulas di kesempatan lain. Sampai jumpa, terima kasih. Ada kan yang lemot ini, dia belum sempat disanggup ada yang lembat tinggi, mengejar pakai tangan mukulnya. Nyelawang ya mau jadi gol ya? Enggak boleh, ditahan. Kalau dari atas mah nggak dihitung mu. Aku nonton bola pohon ketut. Tadi kalau nggak dioperin cuma diem doang mu. Kalau nggak dioperin mu cari tempat posisi yang di depan mu dekat gawang lawan. Jadi nanti tiba-tiba ada bola lepas, gol, iya kan? Nyari posisi mu kalau nggak dioperin deh, dekat gawang mu. Aku udah megolin sendiri. Berhasil nggak mu? Berhasil. Tapi aku nggak nyoba nyoba kontrol, tapi cuma sekali. Iya. Sebenarnya nggak bisa ngegolin. Ya.